Shalom, perkenalkan nama saya Elsa Betanu. Saya akrab disapa Elsa. Dalam video ini saya akan menjelaskan seni dalam berkomunikasi. Seni dalam berkomunikasi itu merupakan sebuah kemampuan untuk menyampaikan pesan tidak hanya secara jelas, tetapi juga secara tepat, bermakna, dan menyentuh lawan bicara. Komunikasi bukan sekedar proses bertukar kata atau informasi, melainkan sebuah interaksi manusia yang melibatkan perasaan, pikiran, nilai, serta konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, komunikasi dapat disebut sebagai seni karena di dalamnya terdapat kepekaan, kreativitas, dan kemampuan dalam menyesuaikan diri yang tidak selalu bisa diukur secara teknis. Seseorang bisa saja menguasai bahasa dengan baik, namun tanpa seni dalam berkomunikasi, pesan yang disampaikan itu terasa kaku, menyinggung, atau bahkan disalahartikan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak pernah lepas dari komunikasi. Sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat, manusia berkomunikasi dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, maupun dengan lingkungan di sekitar. Komunikasi terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di ruang publik, di media digital, karena intensitasnya yang tinggi. Kualitas komunikasi sangat menentukan kualitas hubungan antar individu. Seni dalam berkomunikasi itu memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis, menumbuhkan rasa saling percaya, serta menghindari konflik yang tidak perlu. Seni berkomunikasi dimulai dari kemampuan memahami diri sendiri. Seseorang yang mengenal emosi, sikap, tujuan komunikasinya akan lebih mudah untuk mengontrol cara berbicara dan bertindak. Ketika seseorang sedang marah, misalnya kata-kata yang keluar cenderung keras dan melukai, namun dengan kesadaran diri yang baik, seseorang itu dapat menunda berbicara atau memilih kata yang lebih bijak. Dalam hal ini, seni komunikasi mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan dengan cara yang kasar. Karena cara penyampaian seringkali lebih berpengaruh daripada isi pesan itu sendiri. Selain memahami diri sendiri, seni dalam berkomunikasi juga membuat kemampuan memahami orang lain. Setiap individu dapat memiliki latar belakang, pengalaman, tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi emosional yang berbeda. Oleh orang yang berbeda pula. Oleh sebab itu, seorang komunikator yang baik akan menyesuaikan bahasa, nada suara, dan gaya penyampaian dengan lawan bicaranya. Berbicara dengan anak-anak tentu berbeda dengan berbicara dengan orang dewasa. Begitu pula berbicara dengan teman sebaya, berbeda dengan berbicara kepada atasan atau orang yang lebih tua. Bahasa itu merupakan unsur utama dalam komunikasi. Namun seni berkomunikasi tidak hanya bergantung pada kata-kata, nada suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan kontak mata itu memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan makna. Seringkali orang lebih percaya pada bahasa tubuh daripada kata-kata yang diucapkan. Seseorang yang mengatakan, "Saya baik-baik saja," dengan wajah murung dan suara lemah justru menyampaikan pesan sebaliknya. Oleh karena itu, seni dalam berkomunikasi itu menuntut keselarasan antara pesan verbal dan non-verbal agar komunikasi
menjadi jujur dan meyakinkan. Mendengarkan merupakan bagian penting dalam seni berkomunikasi yang sering diabaikan. Banyak orang lebih fokus pada bagaimana berbicara dengan baik, tetapi lupa bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan kemampuan mendengar secara aktif. Mendengar secara aktif berarti memberi perhatian penuh, tetapi memotong pembicaraan, serta berusaha memahami isi dan perasaan yang disampaikan lawan bicara. Dengan mendengarkan, seseorang itu menunjukkan rasa hormat dan empati, yang pada akhirnya membuat lawan bicara merasa dihargai dan lebih terbuka. Dalam konteks ini, seni berkomunikasi bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, melainkan siapa yang mampu memahami. Empati menjadi inti dari seni dalam berkomunikasi. Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan empati, seseorang tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga memahami emosi di baliknya. Ketika berkomunikasi dengan empati, respon yang diberikan akan lebih tepat dan manusiawi. Hal ini sangat penting dalam situasi konflik atau ketika berhadapan dengan orang yang sedang mengalami kesulitan. Komunikasi yang dilandasi empati dapat meredakan ketegangan dan membuka jalan menuju solusi yang lebih baik. Seni berkomunikasi juga berkaitan erat dengan kejujuran dan etika. Kejujuran membangun kepercayaan, sedangkan etika menjaga agar komunikasi tetap berada dalam batas kesopanan dan norma sosial. Menyampaikan kritik, misalnya, membutuhkan seni tersendiri agar tidak melukai perasaan orang. Kritik yang disampaikan dengan kata-kata yang kasar dan nada yang merendahkan akan menimbulkan penolakan. Sementara kritik yang disampaikan dengan bahasa yang santun dan niat membangun justru dapat diterima dan membawa perubahan positif. Dalam hal ini, seni komunikasi mengajarkan bahwa tujuan komunikasi bukan untuk menang sendiri, melainkan untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam era digital saat ini, seni dalam berkomunikasi menghadapi tantangan baru. Komunikasi pesan, teks, media sosial, dan platform daring lainnya seringkali kehilangan unsur nonverbal seperti ekspresi wajah dan intonasi suara. Akibatnya pesan mudah disalahartikan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian ekstra dalam memilih kata dan simbol, termasuk penggunaan tanda baca dan emoji, agar pesan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seni berkomunikasi di dunia digital menuntut kesadaran bahwa apa yang ditulis dapat dibaca dan ditafsirkan secara berbeda oleh banyak orang. Seni dalam berkomunikasi bukanlah bakat bawaan semata, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. Pengalaman, refleksi diri, serta kemauan untuk terus belajar akan meningkatkan kemampuan komunikasi seseorang. Dengan berlatih berbicara secara jelas, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan merespon dengan empati, seseorang akan semakin terampil dalam menjalin hubungan yang sehat dan produktif. Kesalahan dalam berkomunikasi seharusnya tidak dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai pelajaran untuk menjadi komunikator yang lebih baik. Pada akhirnya, seni dalam berkomunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi yang baik dapat mempererat hubungan, meningkatkan kerjasama, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan jarak emosional. Oleh karena itu, menguasai seni dalam berkomunikasi berarti belajar menjadi manusia yang lebih peka, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam setiap kata, tindakan, dan
yang disampaikan. Dengan komunikasi yang penuh seni, pesan tidak hanya sampai ke telinga, tetapi juga ke hati. Sekian dari saya, terima kasih.